Itu kan kemarin pas kalau yang aku lanjut ya, pas geladi bersih itu kan memang cuman untuk anak-anaknya, ya kan, untuk formasinya dan segala macam. Seharusnya pas geladi bersih itu juga harus cek sound. Jadi sekalian kita cek mic, sekalian ngatur frekuensi suara dan segala macam. Itu dari faktor internal dari kita. Kalau faktor eksternalnya itu sebenarnya dari sekolah ya. Jadi sekolah memberikannya yang kualitasnya seperti itu, yang memang kemampuannya segitu saja, ya kita juga mau bisa buat apa gitu. Nah, dimaksimalkan dari kita itu sepas geladi bersih sudah kembali cek sound. Itu saran dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Izin mengingatkan ya teman-teman, untuk penggunaan handphone ditumpuk di pojok kanan ya, jangan yang pakai HP. Kita tolong. Soalnya kalau emang ada call penting dari orang rumah atau gimana baru boleh ngangkat. Kalau dari pasar dan lain sebagainya boleh. Sekali aku ada yang main HP, setidaknya aku sudah 30 menit. Jadi kalian satu kali main HP kelihatan 30 menit dia nggak boleh ada yang keluar. Nanti lanjut. Terima kasih. Ya. Saya lanjut. Untuk kritik yang kedua, pesan dulu ya. Pesan. Terus pertahankan semangat kreativitasnya. Semoga kekompakan antar kelas yang sudah terbangun di acara ini tetap terjaga dan di hari-hari biasa. Untuk kritiknya, beberapa jadwal pertandingan sempat molor dari waktu yang ditentukan, sehingga waktu istirahat peserta menjadi agak berkurang. Waktu dan tempat kami persilakan untuk divisi yang bersangkutan. Baik, ini menanggapi dari divisi acara. Dengan adanya kritik, beberapa jadwal pertandingan itu sempat molor dari waktu yang ditentukan, sehingga waktu istirahat peserta menjadi agak berkurang. Untuk yang beberapa jadwal pertandingan sempat molor, pertandingan atau penampilan sempat molor itu karena kan teman-teman kita dari divisi acara memang sudah membuat rundown, namun rundown itu hanya menjadi acuan kita untuk di hari itu. Jadi kita tidak bisa memastikan acara yang kita selenggarakan di hari itu juga bisa selalu pas dengan adanya rundown. Gunanya rundown hanya untuk mengantisipasi, untuk mengukur bagaimana waktu yang kira-kira akan kita jalankan di hari yang ditentukan. Namun memang ada beberapa kendala juga, seperti contohnya di hari kedua itu yang semula kita bisa mulai acara itu pada jam 7.30, tapi kita baru bisa memulai itu sekitar jam 8 karena adanya kebersihan terlebih dahulu. Sama halnya di hari pertama itu sempat maju karena kita persiapan upacara yang dimana itu dari jam 7.15 itu dari pihak siswaan menghimbau dari 6.45 sudah persiapan untuk upacara. Jadi karena adanya hal itu yang membuat mungkin pertandingan itu molor, tapi sejauh ini saya merasa pertandingan atau penampilan yang diadakan baik di hari pertama ataupun di hari kedua itu tidak terlalu beda jauh dengan yang ada di rundown. Misalnya di rundown itu istirahat pada pukul 11.05 atau 11.08, mungkin di saat hari-hari itu hanya mundur sekitar 5-10 menit yang saya merasa itu tidak terlalu berpengaruh dengan jadwal nantinya dan ataupun jadwal sebelumnya. Kemudian untuk waktu istirahat peserta itu dari awal memang dari divisi acara sudah menentukan bahwasanya waktu istirahat peserta itu 15 menit dimulai dari sejak dia turun panggung, bukan sejak dimulai dari dia masuk ke kelas. Jadi misalnya setelah dari panggung dia langsung jajan, berarti waktu istirahatnya langsung berkurang. Dan itu pun sudah saya merasa sudah koordinasi terus, sudah selalu menyampaikan bahwasanya kelas ini istirahat, dan saya pun sudah berkoordinasi dengan yang jaga gerbang tengah, Syesha, itu sudah melakukan checking beberapa waktu kapan waktu peserta itu harus kembali ke aula lagi. Itu sudah kami timer selama 15 menit. Jadi untuk waktu istirahat peserta kurang itu
selanjutnya lanjut yang ketiga. Ya, pesannya dulu ya. Semoga classmate tahun depan tambah asik, seru, sukses, selalu Semaraja. Amin. Kritik MC Dewan perlu dievaluasi lagi ya Kak. OSIS kalau bukain gerbang suka lama banget. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk divisi dan tugas untuk job desk yang bersangkutan. Terima kasih. Yang MC bareng-bareng boleh. Kami di sini selaku MC dari One, mohon maaf apabila selama kami menjadi MC pada hari pertama itu mendapat kekurangan, karena itu merupakan pengalaman pertama kami menjadi MC di SMA Negeri 1 Sukaraja, dan kami juga belum tahu bagaimana teman-teman siswa reguler yang ada di SMA Sukaraja. Jadi kalau misalnya kami dari MC dari itu mungkin bercandanya agak kelewatan gitu, itu murni dari kesalahan kami karena kami baru pertama kali. Lalu untuk yang buka gerbang itu kami bukan tidak baru. Ya langsung diserahkan ke petugas itu apa langsung oper ke keamanan. Ya. Baik, terima kasih atas kritikan. Untuk kalau bisa gerbang suka lama banget. Baik, untuk buka gerbangnya dalam konteks apa dulu nih ya? Kalau misalkan dalam konteks yang pulang sekolah, pulang acara, itu kan kita juga sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pihak acara yang di aula, di dalam aula terkait ini udah boleh buka gerbangnya apa belum? Kita juga harus tahu ya, acara sudah ditutup atau belum, udah closing atau belum. Nah, tapi kalau misalnya untuk buka gerbang yang emang siswa reguler yang habis istirahat, yang habis tampil terus istirahat, terus aku merasa bahwasanya buka gerbangnya itu nggak lama. Kayak oh dia udah istirahat, udah saatnya istirahat, jadi mesti saat itu tahu, saya tahu mereka ini mau istirahat, saya langsung bukakan gerbangnya gitu. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salam dijawab ya guys. Kali-kali mami. Antar ke depannya. Kritik. Eventnya bagus. Tujuannya juga pasti buat anak-anak jadi kreatif dan bisa membangkitkan rasa seni nusantaranya. Tapi mungkin agak sedikit dipertimbangkan untuk kelas yang siswa ceweknya itu sedikit. Misalkan kelas teknik udah pasti ceweknya cuma ada beberapa, otomatis ceweknya jadi double job. Mungkin kedepannya bisa dibikin lomba atau event yang lebih dominan ke cowok atau standar lah. Terus juga kalau bisa eventnya jangan disuruh untuk buat lagu sendiri. Itu termasuk susah walau tujuannya untuk membangkitkan rasa kreatif. Namun jika diperdalam lagi kasihan anak-anak habis asas malah pusing mikirin gimana cipta lagu dan sebagainya. Terima kasih dan maaf jika membingungkan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk divisi yang bersangkutan. Untuk terkait perlombaan yang membuat kasihan itu sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan Pak Uni terkait juri lomba cipta lagu. Jadi itu diadakannya lomba cipta lagu itu dari Pak Uni meminta bahwasanya untuk mengambil anak-anak yang ya berbakat di bidang musik seperti ya karena akan diambil untuk pelaksanaan lomba MLS 3M gitu. Terus untuk dari kami juga membebaskan pesertanya itu baik laki-laki
untuk yang cewek cowok itu kan dari kami memang tidak mengharuskan kayak harus cowok, harus cewek. Jadi kita benar-benar di lomba ini tuh membebaskan sebebas-bebasnya. Kemudian untuk yang lombanya harus lebih dominan ke cowok atau standar, dan itu kan tergantung kelasnya masing-masing ya teman-teman. Karena misal lomba flash mob nih, itu kan bisa di alokasikan, misalnya alokasikan untuk cewek atau cowok. Misalnya mau cewek semua kan juga bisa, mau dibikin konsep cowok semua kan juga bisa. Jadi kalau itu menurut saya tergantung dari kelasnya masing-masing lagi kembalinya. Jadi kalau untuk dari kami dari divisi acara itu benar-benar sudah memaksimalkan dengan apa yang sudah harusnya dikoordinasikan, harusnya dilaksanakan. Itu menurut saya sudah harus sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Dan juga dari divisi acara pun menyelenggarakan sebuah lomba itu kan tidak semata karena keinginan kita, karena adanya permintaan dari guru-guru. Kayak guru-guru, ada beberapa guru yang minta coba dong selenggarakan ini karena aku mau gali nih di sini siapa yang kira-kira berbakat gitu. Nah, tujuannya kan untuk itu. Jadi kemudian kalau misalnya untuk yang pusing atau dan sebagainya, ya itu kembali lagi karena kita benar-benar ingin memaksimalkan kegiatan kelas meeting ini gunanya untuk benar-benar menggali bakat untuk bisa menciptakan generasi-generasi yang memang bisa diajukan ke lomba-lomba yang berjenjang seperti FLS 3N itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya, nah, semoga kegiatan klasmit untuk depannya bisa lebih seru lagi. Untuk kritik, tidak boleh keluar aula lama-lama, padahal banyak dari anak kelas 10 sampai 12 yang tiduran di IC, dan yang seperti itu malah dibiarkan dan tidak ditegur. Caranya mungkin bisa sedikit lebih tegas buat negur yang di IC supaya masuk aula. Takutnya malah ada yang ngeremehin seperti yang di IC aja nggak ditegur, yang jajan malah ditegur, supaya nggak lama-lama. Waktu dan tempat dipersilakan untuk divisi yang bersangkutan. Anggotanya boleh ngomong atau yang bersangkutan langsung di lapangan. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku pengamanan pada DDIC di sini untuk menanggapi apa yang tidak boleh keluar lama-lama. Padahal banyak dari anak kelas 10 sampai 12. dari anak kelas 10 Dipakai. sama di 12 sampai DDIC, dan yang seperti itu malah dibiarkan dan tidak ditegur. Baik, di sini saya menanggapi untuk anak yang di IC yang tiduran itu sudah saya tegur semaksimal mungkin dan selembut mungkin. Tapi di situ saya menegur dengan lembut, tapi agak dirintik sedikit. Kenapa? Karena memang sangat membandel. Dan juga pada hari pertama Dewan Klasmit, di situ tidak ada kesiswaan yang dapat membantu kami di cek. Alhasil kami semaksimal mungkin yang menjadi titik kampanye di cek semaksimal mungkin untuk menegur dengan baik-baik dan juga memberikan rangkulan untuk ke aula agar mengapresiasi yang sedang tampil. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan. Selanjutnya, baik, berikutnya adalah mulai dari pertanyaan dulu, yaitu semoga klasik tahun depan lebih meriah. Amin. Panitia kurang tegas, bukannya gimana-gimana, tapi memang kurang tegas ke anak-anak yang melanggar. Aku ngasih saran gini,
jangan ada yang langsung ngomel. Nanti kita tegas kalian nggak terima. Cobalah untuk berpikir positif dan selalu menerima kritik dengan berpikir terbuka. Sesuatu yang belum dicoba tidak akan tahu endingnya bakal gimana. Jadi jangan langsung menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan pendapat pribadi atau dari sudut pandang satu orang saja. Semakin pedas sebuah kritikan akan semakin dalam pula maknanya. Lebih baik tertampar fakta yang menyakitkan daripada dipaksakan dengan sesuatu yang tidak jelas sebenarnya. Sarannya yakni penjagaan di Islamic Center lebih diperketat untuk event selanjutnya. Siapa yang mau ikut? Oke guys, aku di sini mau minta ya. Ini kan udah ada kritik, saran dan yang lain. Terus nanti kalian jawabannya jangan cuma tanggapan dari diri kalian. Tapi coba dong berpikir kayak aku dikritik kayak gini, berarti aku kedepannya harus gini. Jadi nanti di akhir itu ditambahin improvisasi apa yang bakal kalian lakuin, realitanya apa yang bakal kalian lakuin untuk kritik-kritik ini bisa tersampaikan dengan baik gitu. Jangan cuma pembelaan-pembelaan doang. Terima kasih. Oke, selanjutnya jadi pesannya sukses selalu buat seluruh panitia, juga buat kalian semua. Terima kasih banyak sudah membuat event yang luar biasa ini dan memberikan kesempatan untuk banyak orang bertampil. Semoga kedepannya event-eventnya makin bagus dan makin keren lagi. Sehat-sehat panitia, jangan lupa istirahat dan jaga kesehatan ya. Terus untuk kritiknya, kritik dari aku sebagai kelas 12 yang dimana nggak ada anggota panitia lagi di kelas itu cuma satu, mejanya hilang tiba-tiba tanpa ada komunikasi dari panitia. Maaf banget ya, bukan hal yang gimana, soalnya sampai wali kelas nanyain, sedangkan posisi kita pada nggak tahu mejanya dipinjam kapan dan berapa. Gimana tanggapannya? Ini. Untuk yang mejanya hilang tanpa ada komunikasi dari panitia, kami dari Divisi mohon maaf, mungkin kesalahan kita karena kurang komunikasi. Tapi pengalamannya saya dari tahun-tahun sebelumnya, jikalau kita pinjam meja kelas itu, kami hanya menyampaikan ke tim rekap dan keamanan seperti itu. Jadi saya tidak tahu kalau misal harus ngomong ke kayak anggota kelasnya seperti itu. Mungkin untuk event selanjutnya kita bakal langsung berkomunikasi ke kelasnya dan tidak ada saran seperti ini lagi. Terima kasih. Terus tanggapan dari perkopnya bagaimana? Baik, terima kasih. Saya selaku wakil dari Divisi Perkap Keamanan Divisi Nanggapi. Jadi sebelumnya kami dari Perkap Keamanan sudah berkoordinasi dengan Sarpras itu Pak Dian, dan itu koordinasinya sudah menggunakan surat. Tetapi kesalahan kami tidak berkoordinasi dengan wali kelasnya dan wali kelasnya terlebih dahulu. Jadi semoga untuk kedepannya kami dari beberapa keamanan bisa berkomunikasi lebih lanjut kepada wali kelasnya. Terima kasih. Baik, ini ada saran juga dari pengkritik tersebut, yaitu adalah saran dari aku lain kali kalau mau pinjam meja, kursi dan lain-lain dari kelas,
komunikasi kan sama anak kelasnya dahulu ya, bilang mau pinjam berapa dan pinjamnya itu sampai kapan, karena tadi pagi waktu beres-beres meja di kelas kita mejanya kurang, jadi banyak yang nyariin. Bahkan wali kelas kita juga sampai tanya, dikira mejanya hilang atau gimana waktu foto yearbook. Padahal kita udah yakin banget waktu itu meja kita udah lengkap. Jadi tolong banget, sekali lagi, lain kali kalau mau pinjam properti kelas, komunikasikan sama salah satu anggotanya, biar kita juga tahu berapa dan buat apa properti yang dipinjam. Jadi kalau wali kelas tanya, kita bisa jawab dengan pasti dan nggak bingung-bingung lah. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya pesan lombanya sudah bagus dan untuk kegiatan ini lebih bervariasi lagi ke depannya. Untuk kritikannya, manajemen waktunya masih sedikit mundur dan adakan lomba yang lebih menarik lagi, jangan di aula terus. Gimana tanggapan? Divisi acara lima dong. Dari video dan audio teman-teman. Untuk kritik pertama itu kan terkait manajemen waktunya masih sedikit mundur. Untuk itu tadi kan sudah dijelasin sama Dewa, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan kembali. Dan untuk lomba yang lebih menarik dan jangan diolah terus, menurut saya itu kita itu kan ini kan ada dua ya teman-teman, semester 1 dan semester 2. Nah semester 1 sendiri itu berfokus pada kesenian, yang dimana itu lombanya selalu di aula. Jadi kalau misal yang maunya di luar aula mungkin agak susah, karena memang untuk semester 1 sendiri itu selalu di aula. Dan nanti semisal yang ingin di luar aula ya nanti kita akan adakan di semester 2. Jadi mungkin ini yang kritik juga dari kelas 10 dan belum tahu. Baik, sekian, terima kasih. Pesan dari saya adalah semoga saja bisa bermanfaat dan menambahkan pengalaman kita. Semoga tahun depan ada seperti ini lagi. Untuk kritiknya itu, untuk pasti selalu bikin buru-buru, jadi kita nggak dapat waktu yang sedikit cukup untuk bersiap-siap. Padahal kita masih lama. Dan sarannya, untuk yang mengikuti lomba, lebih baik boleh berlatih di dalam kelas dan maksimal 30 menitan. Silakan, Bro. Boleh. Lagi untuk kritik yang untuk OSIS selalu bikin buru-buru, jadi kita nggak dapat waktu yang sedikit cukup untuk bersiap-siap dan kita masih lama. Untuk itu waktu bersiap-siap kan itu udah disamaratakan juga dari divisi acara, waktunya itu udah sama, kayak peserta juga udah sama. Terus karena kalau misal dari acara itu mintanya 5 penampilan sebelum penampilan ketika di awal, 3 penampilan sebelum di awal itu udah disuruh melaksanakan. Waktu itu saya pernah menemui ada 2 kelas. Yang pertama itu saya sudah suruh karena emang dia udah mau tampil, tapi kelas itu ada yang satu yang masih dandan, yang satunya masih latihan. Jadi kayak nanti malah takutnya yang di sana nunggu, yang di sininya belum siap, kan jadinya malah repot acara yang di sana orangnya juga mundur. Oleh karena itu kayak kita udah negatif, tapi negatifnya kayak yang buru-buru, kayak kita bertangkap. Yang pertama itu kayak kita bilangin persiapan ke aula, ditinggal tuh kita ngecek yang lain. Habis itu masih ada, ketika balik masih ada orangnya di situ di kelas, jadi kayak mereka tuh nggak satu gitu ibaratnya.
walaupun waktunya itu udah sama, mungkin kurang optimalisasi dari mereka dalam pengaturan waktu, tapi itu juga kita udah mengingatkan karena di aula untuk penampilan. Improvisasi dari LO atau divisi yang bersangkutan itu mungkin ketika menasihati lebih pelan-pelan lagi, jadi nggak merasa diburu-buruin, dan juga nanti kita lebih memikirkan lagi, mempertimbangkan lagi untuk waktu kira-kira untuk lomba itu apakah waktunya itu sudah cukup untuk dan beberapa peserta atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa tahun depan lebih meriah dan lebih asik lagi. Kritiknya itu kemarin sungguh kecewa karena saat lomba musik tiba-tiba mati dan mikrofon tidak keras, jadi kecewa sekali. Tolong kedepannya untuk lebih baik lagi, terutama pada bagian sound system dan operatornya, dipilih yang benar-benar bisa di bidang sound system dan operasi sound supaya tidak mengecewakan lagi. Ini yang maksudnya musik tiba-tiba mati itu hari berapa ya? Pertama. Waktu vokalnya kelas 11E sama kelas 12B. Hari pertama berarti. Hari pertama. Hari pertama berat. Hari pertama beratnya Alif, Bang. Ikut apa? Izin apa? Izin B ya? Iya, boleh. Kontrol gigi. Ya boleh kontrol gigi. Iya, kontrol gigi. Ya di sini saya sebagai perwakilan dari kemarin yang hari pertama jadi operator yang membantu operator istilahnya. Untuk yang musik tiba-tiba mati itu kan ada dua, yang kelas berapa tadi? 11E sama B. Nah itu untuk lebih tepatnya itu nggak tahu yang kelas yang mana, cuman ada satu kelas yang filenya itu memang bukan berhenti di tengah, memang rusak gitu lah, ada crash atau gimana. Terus yang kedua itu aku ingat banget, Alif itu nggak sengaja nge-pause, jadi aku ngirim saya ke pause. Nah, jadi alhasil aku di bagian operator mixer itu harus ngatur lagi, dan memang mikrofon tidak keras itu kalau kita kerasin nanti suaranya jadi dengung banget. Nah, jadi aku di situ memang kurang persiapan ya, karena baru pakai mikrofon yang berbeda, jadi belum ngatur kalibrasi ulang dan segala macam. Jadinya kalau volumenya terlalu keras, efeknya menjadi dengung. Jadi ada beberapa frekuensi itu yang terlalu tinggi. Nah, untuk mungkin kedepannya memang untuk sarannya ini, kalau kedepannya untuk lebih baik lagi semua pada sound systemnya dan operatornya dibeli benar-benar bisa dibilang sound system. Nah, jujur ya dari yang aku lihat kondisi sekarang, ya anak-anak yang paham begini memang susah dicari. Terus memang harus ada kelas khususnya kalau mau memang paham hal tersebut. Cuman saranku dari event ke event, dari tahun ke tahun itu sebisa mungkin jangan ganti-ganti, karena kalau ganti-ganti nanti kayak banyak kebanyakan makan waktu, jadi nanti yang diganti harus belajar lagi. Kalau yang itu aja kan udah paham, udah ngerti, oh ini makanya gimana, caranya gini. Jadi untuk kedepannya dari aku itu sih. Baik, untuk pesannya adalah tambahin dari celup dong, bayangin SPDN sama BS sama cakep. Intinya, masa nggak boleh lepas hijab, perasaan sekolah negeri bukan man. Sarannya,
Spesifiknya jangan yang susah-susah bikin lagu. Kalau yang mau berangkat gimana? Boleh lepas hijab dulu aja boleh. Izin menjawab ya teman-teman yang terkait tambah disclosure dong. Untuk masalah kayak gitu kita nggak bisa memastikan ya, karena kita itu untuk menghubungi pihak sponsornya itu kita udah ada sistem sendiri. Jadi kalau mereka mau mendaftar, mau mengikuti event kita, mereka harus segera DP 50% ke kita kayak sebagai tanda. Jadi kalau mereka ikut, jadi ini tuh kayak pure mereka cepet-cepetan. Jadi bukan kita yang ngatur, kita mau kemana, mau ngambil brand apa aja itu. Ya, dan kita juga udah bikin grup biar mudah berkomunikasi. Mungkin kedepannya di TSG yang banyak tenan kita usahain buat semuanya dapat mengikuti. Terima kasih. Baik, izin menanggapi untuk masalah kritiknya masa nggak boleh lepas hijab perasaan sekolah negeri karena dari divisi acara kita sudah konsultasi dengan siswaan dan bahwasannya jawaban kesiswaan tersebut yaitu untuk siswa yang beragama Islam dianjurkan memakai hijab karena keseharian mereka adalah memakai hijab. Jadinya jika event tersebut melepas hijab agak kurang gimana gitu. Jadinya dari kesiswaan itu menanggapi supaya memakai hijab pada saat penampilan kartini berlangsung. Dan kedepannya improvisasi dari divisi acara mungkin kita tidak ada improve untuk memperbolehkan melepas hijab karena itu sudah menjadi ketentuan bagi umat perempuan muslim memakai hijab, dan mungkin dari improve kita yaitu memperketat kembali untuk memakai hijab. Terima kasih. Saran juga dari aku itu mungkin ada kritik ini kan pasti anak mereka nggak tahu kenapa nggak diboleh memakai hijab dan lain-lain. Mungkin lain kali bisa disosialisasikan saat technical meeting atau apa, dikasih alasannya jangan cuma nggak boleh pakai hijab nih gitu, jangan nggak boleh pakai hijab karena ini anjuran dari siswaan dikarenakan dikasih alasan yang membuat juga biar mereka pasti paham kok kalau kalian bisa bilangin dengan sosialisasi yang tepat. Terima kasih. Sebelumnya ada tambahan untuk SP dan BN itu karena kita juga kapasitasnya kayak kekurangan untuk yang penampilan tersebut. Karena yang daftar juga ya hanya segitu, jadi kelas juga ya sedikit sedikit. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada banyak sekali. Oh ya, misalnya dulu. Semangat kakak-kakak panitia. Oke, untuk kritik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau kasih saran nih. Kayaknya buat lomba drama itu better cari tema yang sekiranya gak keluarin properti banyak. Menurutku, tema cerita rakyat itu ngeluarin banyak properti, entah beli ataupun buat. Walau dilarang juga pasti siswa ngerasa pengen ada properti biar penampilan oke dan menarik. Aku kasih contoh misal tema kemerdekaan karena itu menurutku minim properti, apalagi di kostum sebab pakai kaos pun masih bisa masuk. Atau bisa pakai tema sederhana, kayak contoh kemanusiaan ya. Nanti ceritanya malah bisa beragam. Contoh kayak suara yang dibungkam ya. Tahu lah ya, isu politik sekarang atau tentang pengaruh globalisasi bisa loh dijadiin tema. Jadi anak-anak juga bisa lebih berkreasi dalam membuat alur dan gak asal copot gitu. Seolah-olah kita bikin drama kreasi kita sendiri tapi masih masuk budaya Indonesia dan buat kita berwawasan luas soal negara kita sendiri. Atau drama teater soal bulian, judi, atau juga bisa sebenarnya. Nah, terus ada lagi nih untuk flash mob. Jangan pakai lagu daerah lagi deh, kurang masuk deh. Kalau misal berniat melestarikan Indonesia, bisa kok pakai lagu-lagu yang berbahasa Indonesia aja.
jangan pakai lagu luar. Ini udah oke banget. Nyatanya tadi lagu daerah kebanyakan lagu pop yang pakai lagu daerah. Gitu mending pakai lagu pop Indonesia sekalian. Vokal grupnya udah oke banget, gak ada saran dari aku. Mungkin sebelum perform dicek dulu audionya biar gak bikin jelek pas tampil. Lomba cipta lagu juga oke banget. Dalam kurung, adain lomba ini lagi please, seru kurung. Sarannya, mau kasih saran deh, kayaknya kalau misal ada waktu lebih, aku ngerti kok kalau kelas meet kali ini emang mepet banget. Tapi aku kasih saran buat kelas meet berikutnya, yang sekiranya ada waktu seminggu gitu, banyakin lomba cerdas cermat gitu ya, dan lomba outdoor juga. Jadi gak cuma pas 17-an aja. Jadi ada lomba kecerdasan, indoor sama outdoor. Lomba kebersihan, kelas juga please ingin membantu supaya kelas bersih dan ada semangat buat anak-anak yang malas tiket. Nah, buat kebersihan tiap hari bisa gitu, tiap selesai isoma atau pulang kelasnya bersih, gak rapi, gak gitu. Dari siapa saja boleh menanggapi? Boleh. Izin menanggapi dari saya juga, rekan saya pun yaitu sebagai penanggung jawab lomba-lomba kata atau drama cipta rakyat. Memang untuk tema itu sudah ditentukan oleh divisi acara. Untuk kedepannya improvisasi dari kita yaitu akan mengeluarkan aspirasi kembali untuk teman-teman siswa reguler. Mereka tuh maunya temanya apa sih supaya tidak memberatkan. Terima kasih. Tambahan untuk yang saya mau, yang pertama itu karena memang lagu-lagu yang lagi akhir-akhir itu lagu yang berbahasa Nusantara, berbahasa daerah. Kemudian karena tema yang kami ambil juga tema Nusantara. Terus juga untuk yang lagu yang berbahasa Indonesia itu sudah dipakai di acara tahun sebelumnya. Jadi kami mau event-event tahun-tahun event-event setelahnya itu ada investasi. Cukup? Apa ada lagi? Terima kasih. Selanjutnya, foto booth kurang gede. Silakan. Ayo guys, Baik, izin menanggapi untuk kritik yang telah diberikan. Untuk foto booth kurang gede, dari kami divisi kreatif sendiri, karena foto boothnya itu ngambil dari naskah sebelumnya. Jadi untuk kerangkanya itu emang nggak ada ukurannya segitu. Dan emang kami merasakan sendiri kalau foto boothnya itu sepertinya ukurannya kurang pas untuk kamera. Mungkin untuk selanjutnya divisi kreatif bisa bervariasi lagi dalam membuat foto booth. Minta tolong ya guys, ini kan foto booth itu berarti mereka excited untuk foto karena sampai nyata